Ada kalimat-kalimat yang sekilas mungkin terdengar biasa saja, bahkan manis, tetapi di balik kata-kata itu bisa tersembunyi niat manipulatif, kurangnya tanggung jawab emosional, dan penolakan berbahaya terhadap pertumbuhan diri. Dan ketika seorang wanita mengabaikan tanda-tanda ini, ia berisiko jatuh ke dalam hubungan yang menguras energinya, mengaburkan penilaiannya, dan memutuskannya dari kekuatan batinnya. Carl Jung, psikolog ternama dari Swiss, berbicara tentang shadow unconscious atau sisi bayangan dari alam bawah sadar, bagian terdalam dari jiwa tempat kita mengubur sifat-sifat yang kita sangkal dalam diri kita dan seringkali kita proyeksikan kepada orang lain. Dalam hubungan, disinilah pola-pola beracun cenderung berakar. Itulah mengapa mengenali kata-kata yang mengungkapkan perilaku ini sejak dini sangat penting untuk mencegah kerusakan jangka panjang. Dalam audio ini, saya akan menunjukkan 5 frasa yang jika Anda mendengarnya dari seorang pria, harus menjadi sinyal peringatan. Karena ini bukan hanya tentang menghindari konflik, itu akan terlalu dangkal. Ini tentang menyadari bahwa terkadang di balik percakapan yang tampaknya normal, ada permainan psikologis yang sedang dimainkan. Permainan yang dapat merenggut kedamaian emosional dan penguasaan diri Anda. Seneca pernah berkata, bukan karena kita punya sedikit waktu untuk hidup, tetapi karena kita banyak menyia-nyiakannya. Dan seringkali kita menyia-nyiakannya untuk orang yang tidak pantas menerimanya. Jadi, perhatikan baik-baik, karena setiap frasa ini membawa akar yang lebih dalam dan lebih berbahaya. Mengabaikannya dapat membawa Anda ke dalam hubungan yang melelahkan di mana Anda kehilangan fokus, harga diri, dan yang terpenting, koneksi dengan diri Anda sendiri. Dan percayalah, tidak ada wanita yang menghargai dirinya sendiri, yang telah bekerja keras untuk kedamaian dan disiplinnya, yang pantas menoleransi dinamika seperti ini. Tetaplah bersama saya sampai akhir, karena selain membantu Anda mengenali frasa-frasa ini, saya akan menunjukkan cara merespons dengan kekuatan, kecerdasan emosional, dan tanpa kehilangan jati diri Anda. Mari kita mulai. Pertama, kamu harus terima aku apa adanya. Pada awalnya, ini mungkin terdengar seperti pernyataan tentang keaslian, bahkan kerentanan. Tapi hati-hati, ketika seorang pria menggunakan kalimat ini untuk membenarkan perilaku yang merugikan, ini menjadi salah satu sinyal bahaya yang paling umum dan berbahaya. Carl Jung mengajarkan kita bahwa pengenalan diri adalah awal dari semua kebijaksanaan. Tetapi ia juga menjelaskan, pertumbuhan sejati dimulai ketika kita berhenti membuat alasan dan mulai mengintegrasikan sisi bayangan kita. Ketika seseorang bersembunyi di balik kalimat, memang beginilah diriku untuk menghindari perubahan, Anda tidak sedang berhadapan dengan seseorang yang otentik. Anda berhadapan dengan seseorang yang menolak untuk berevolusi. Frasa ini biasanya muncul setelah Anda menyadari perilaku yang mengganggu, seperti manipulasi emosional, penghindaran tanggung jawab, atau bahkan tindakan pasif-agresif. Dan bagian terburuknya, ketika Anda mencoba membicarakannya, dia akan berperan sebagai korban atau menyalahkan Anda karena mencoba mengubahnya. Tapi inilah kebenarannya. Menerima seseorang bukan berarti menoleransi hal yang tidak dapat diterima. Keaslian sejati bukanlah tentang tetap sama. Ini tentang memiliki keberanian untuk tumbuh. Seperti yang dikatakan Marcus Aurelius, filsuf Stoa, kesempurnaan karakter adalah menjalani setiap hari, seolah-olah itu adalah hari terakhirmu, tanpa kemalasan, tanpa kepura-puraan. Seorang wanita yang sadar, yang berkomitmen pada pertumbuhannya, tidak seharusnya menanggung beban seorang pria yang menolak untuk tumbuh. Berada dalam hubungan seperti itu sama seperti mendayung perahu sendirian, sementara dia bahkan tidak mau masuk ke dalamnya. Menerima frasa ini tanpa mempertanyakannya akan membawa Anda ke masa depan yang penuh dengan alasan berulang, janji-janji yang diingkari, dan dinamika di mana Anda melakukan semua pekerjaan emosional. Ingat, kaum Stoa juga percaya bahwa lingkungan kita membentuk perkembangan kita. Dan jika orang yang Anda bagi hidup dengannya tidak membantu Anda tumbuh, mereka hanya menahan Anda. Jadi, lain kali Anda mendengar frasa ini, jangan tertipu oleh betapa dalamnya kedengarannya. Tanyakan pada diri Anda, apakah dia benar-benar mau melihat ke dalam dirinya? Atau ini hanya alasan canggih untuk menghindari perubahan? Karena jika kata-katanya menyembunyikan penolakan terus-menerus terhadap pertumbuhan, penyangkalan tanggung jawab, dan sikap defensif terhadap perbaikan, Anda sedang melihat pola yang hanya akan memburuk seiring waktu, dan disitulah masalahnya menjadi serius. Menerima frasa itu hanyalah permulaan. Setelah itu, datang perilaku lain yang halus namun merusak. Perlahan-lahan Anda akan menemukan diri Anda terperangkap dalam dinamika
di mana Anda yang harus menyesuaikan diri, berkorban, dan memberi ruang sementara dia tetap sama persis. Melindungi kedamaian Anda bukanlah tindakan egois. Itu adalah perawatan diri. Anda di sini bukan untuk menyelamatkan siapapun. Anda di sini untuk berbagi hidup dengan seseorang yang juga ingin tumbuh, yang mengakui kekurangannya dan memiliki keberanian untuk memperbaikinya, sama seperti yang Anda lakukan setiap hari. Seseorang yang tidak mau berubah tidak hanya menghambat pertumbuhannya sendiri. Mereka juga menahan pertumbuhan Anda. Tetaplah setia pada nilai-nilai Anda dan bertindaklah dengan integritas. Bahkan ketika emosi Anda memohon untuk tetap tinggal, karena apa yang akan datang selanjutnya bahkan lebih rumit. Kedua, semua mantanku itu gila, toksik. Ketika seorang pria mengatakan ini, awalnya mungkin terdengar seolah-olah dia hanya meluapkan kekesalan tentang hubungan masa lalunya. Tapi jangan tertipu, di balik kata-kata itu terdapat pola yang jauh lebih gelap, tanda yang jelas dari mentalitas korban, ketidakdewasaan emosional, dan proyeksi. Menurut filosofi Stoa, pertumbuhan pribadi yang nyata dimulai dengan pemeriksaan diri yang jujur. Epictetus menjelaskannya dengan gamblang, bukan peristiwa yang mengganggu kita, tetapi penafsiran kita tentangnya. Jadi, jika seorang pria selalu menyalahkan mantannya atas semua yang salah dan tidak pernah merenungkan perannya sendiri dalam konflik, kemungkinan besar dia sedang menghindari cerminannya sendiri. Disinilah psikologi mendalam berperan. Carl Jung mengajarkan bahwa apa yang tidak kita sadari pada akhirnya akan mengendalikan kita dari sisi bayangan, dan seringkali pria yang berbicara buruk tentang semua mantannya sebenarnya sedang memproyeksikan kekurangan mereka sendiri yang belum terselesaikan. Frasa ini mengungkapkan pola pikir yang berbahaya, yaitu pola pikir korban kronis. Orang yang terus mengulangi narasi ini jarang mengambil tanggung jawab atas tindakan mereka. Sebaliknya, mereka terus-menerus menyalahkan, mendramatisir masa lalu, dan secara tidak sadar mengharapkan Anda menjadi satu-satunya orang yang tidak akan mengecewakannya. Tapi waspadalah, tidak ada yang bisa lari dari bayangannya, kecuali mereka mau menghadapinya. Pertanyaan sebenarnya di sini adalah, apakah benar semua mantannya beracun? Ataukah mungkin ada pola yang dia tolak untuk diakui? Seorang wanita yang sadar, yang tahu nilainya, dan telah belajar untuk tidak mengkhianati dirinya sendiri, harus menanyakan pertanyaan ini dengan serius. Jung berkata, apa yang kita sangkal akan menaklukkan kita, dan bersama seseorang yang tidak mengakui tanggung jawab emosionalnya, sama seperti membangun rumah di atas pasir. Tidak peduli seberapa keras Anda mencoba menciptakan hubungan yang sehat, dia akan terus memerankan skenario bawah sadar yang sama. Dan bagian terburuknya, cepat atau lambat, cerita yang dia ceritakan tentang mantannya akan diceritakan tentang Anda. Karena seseorang yang butuh berperan sebagai korban akan selalu menemukan orang baru untuk disalahkan. Berada dalam hubungan seperti itu, seperti mendayung perahu yang bocor. Tidak peduli berapa banyak cinta yang Anda curahkan, perahu itu akan selalu tenggelam. Disinilah disiplin emosional sangat penting. Lihatlah lebih dari sekadar kata-kata. Tanyakan pada diri sendiri, apakah dia pernah berbicara tentang kesalahannya di hubungan masa lalu, atau ceritanya hanya tentang apa yang orang lain lakukan padanya. Jika dia tidak pernah mengambil tanggung jawab sebelumnya, mengapa dia akan melakukannya sekarang? Ingat, peran Anda bukanlah menjadi terapis bagi siapapun. Anda di sini bukan untuk menambal pria-pria rusak yang tidak mau sembuh. Anda di sini untuk berbagi perjalanan dengan seseorang yang berjalan di samping Anda, bukan seseorang yang menyeret Anda ke dalam masalah mereka. Ketiga, kalau kamu benar-benar cinta aku, kamu pasti akan melakukan yang kuminta. Ini adalah salah satu bentuk pemerasan emosional yang paling halus dan paling merusak. Sekilas, ini mungkin tampak seperti permintaan yang tulus, cara untuk mengungkapkan kebutuhan. Tetapi jika Anda melihat lebih dekat, yang sebenarnya ada di baliknya adalah tekanan manipulatif, menggunakan rasa cinta Anda untuk mendapatkan kendali. Kaum Stoa percaya bahwa cinta sejati tidak dapat dipaksakan. Itu harus dipilih. Itu harus dibangun di atas kebebasan, kekaguman timbal balik, dan rasa hormat bukan rasa bersalah atau paksaan. Epictetus berkata, tidak ada yang bisa memperbudakmu secara emosional kecuali kamu mengizinkannya. Dan frasa ini dirancang tepat untuk mengubah kasih sayang menjadi alat kontrol. Carl Jung juga berbicara tentang dinamika ini dalam konteks kekuasaan. Dalam studinya tentang sisi bayangan, ia menunjukkan bagaimana hubungan yang tidak seimbang seringkali dimulai ketika satu orang memproyeksikan rasa
tidak aman dan kebutuhan akan kontrol di bawah topeng cinta. Dan frasa seperti ini adalah contoh yang jelas. Ketika seorang pria mengatakan ini kepada Anda, dia sedang menarik garis tak terlihat yang mengkondisikan kasih sayang Anda. Dia pada dasarnya berkata, hanya jika kamu melakukan apa yang aku inginkan, kamu layak mendapatkan cintaku. Itu bukan cinta, itu adalah manipulasi emosional yang terselubung. Seorang wanita yang dewasa secara emosional harus memiliki kejelasan untuk membedakan antara permintaan yang sehat dan tuntutan yang terselubung. Karena menyerah pada frasa semacam ini mungkin tampak seperti tindakan cinta pada saat itu. Tetapi seiring waktu Anda mulai kehilangan bagian dari diri Anda, keaslian Anda, batasan Anda, kekuatan pribadi Anda. Dan bagian yang paling berbahaya adalah semakin banyak Anda memberi, semakin besar tuntutannya. Awalnya, itu hanya ujian cinta. Kemudian, itu menjadi rutinitas penyerahan emosional, dan akhirnya Anda tidak lagi yakin apakah Anda bertindak karena cinta atau karena takut kehilangannya. Jenis frasa ini tidak membangun hubungan, mereka perlahan-lahan menghancurkannya. Jadi, jika Anda pernah berada dalam percakapan di mana seseorang membuat Anda merasa bersalah karena menetapkan batasan, karena membela waktu Anda, suara Anda, atau cara berpikir Anda, berhentilah sejenak. Anda sedang berhadapan dengan seseorang yang mengacaukan cinta dengan kepemilikan. Anda di sini bukan untuk menyenangkan siapapun dengan mengorbankan diri sendiri. Anda di sini untuk membangun hubungan di mana Anda bisa tumbuh, mengekspresikan diri, dan menjadi diri sendiri tanpa syarat. Ketika seorang pria berkata, jika kamu benar-benar mencintaiku, kamu akan melakukan apa yang aku minta. Dia tidak hanya mempertanyakan perasaanmu, dia menyerang karaktermu. Frasa ini tidak mencari pemahaman atau koneksi. Ia mencari kendali. Ini adalah upaya terselubung untuk menimpa kehendak Anda dengan menggunakan rasa bersalah, menghapus batasan pribadi Anda untuk memaksakan kehendaknya sendiri. Carl Jung mengatakan bahwa cinta sejati tidak posesif atau manipulatif. Ini adalah tindakan sadar dari kebebasan bersama. Dan filosofi Stoa memperkuat ini dengan mengajarkan kita bahwa cinta yang sehat tidak didasarkan pada penyerahan, tetapi pada rasa saling menghormati. Jika cinta menjadi alat untuk pemerasan, maka itu bukan lagi cinta. Itu adalah kekuasaan yang disamarkan sebagai kelembutan. Menyerah pada pemerasan emosional semacam ini tidak hanya mengikis disiplin diri Anda, itu meninggalkan luka yang dalam pada harga diri Anda. Seorang wanita yang telah bekerja pada dirinya sendiri, yang tahu nilainya, dan yang menghargai kebenaran batinnya, tidak boleh mengkhianati apa yang dia tahu benar hanya untuk menghindari konflik. Karena setiap kali Anda menyerah bertentangan dengan keinginan Anda semakin menjauh dari siapa diri Anda sebenarnya. Dan bagian yang paling berbahaya adalah jika Anda mengizinkannya sekali, taktik itu akan diulangi. Pertama, permintaan kecil, kemudian tuntutan yang lebih besar, dan suatu hari, tanpa disadari, Anda hidup sesuai dengan keinginan orang lain alih-alih menjadi karakter utama dalam hidup Anda sendiri. Responsnya, seperti yang dikatakan oleh para penganut Stoa atau ajaran Jung, sederhana namun kuat. Berdirilah teguh pada pusat diri Anda. Bertindaklah sesuai dengan prinsip Anda, bukan keinginan sesaat dari seseorang yang tidak menghormati batasan Anda. Karena seseorang yang benar-benar mencintai Anda tidak perlu membuat Anda merasa bersalah untuk patuh. Mereka mendengarkan Anda, memahami Anda, dan bahkan dalam ketidaksetujuan, mereka menghormati Anda. Jauh lebih baik menghadapi percakapan yang tidak nyaman, tetapi jujur daripada hidup hari demi hari, dengan perasaan bahwa Anda telah kehilangan kebebasan emosional Anda. Anda tidak perlu memberikan penjelasan tanpa akhir, atau membenarkan keputusan Anda di hadapan rasa bersalah yang disamarkan sebagai cinta. Karena seorang wanita bijak mengerti bahwa tidak semua pertempuran layak diperjuangkan, dan pertempuran yang bertujuan untuk menghancurkan kehendak Anda bahkan tidak layak untuk dimulai. Keempat, kamu tidak cukup baik untukku. Mendengar kata-kata ini dari seseorang yang mengaku mencintai Anda bisa sangat menghancurkan. Ini adalah frasa yang tidak hanya menyakitkan, ini mencoba membongkar harga diri Anda dari intinya. Ini bukan hanya kritik, ini adalah serangan langsung terhadap identitas Anda, nilai Anda, esensi Anda. Carl Jung menjelaskan bahwa banyak orang memproyeksikan ketidakpuasan batin mereka kepada orang lain, dan frasa ini adalah proyeksi murni. Ketika seorang pria memberitahu Anda bahwa Anda tidak cukup, dia sebenarnya tidak sedang berbicara tentang Anda. Dia berbicara tentang kekosongannya sendiri
ekspektasinya yang terdistorsi, dan kebutuhannya yang terus-menerus akan kendali. Dia mencoba membuat Anda merasa kecil agar Anda menjadi bergantung pada validasinya. Filosofi Stoa mengingatkan kita bahwa nilai sejati kita tidak bergantung pada penilaian orang lain, tetapi pada kebajikan kita, tindakan kita, dan koherensi batin kita. Marcus Aurelius mengatakannya dengan jelas, "Jangan biarkan jiwa pria lain menguasai jiwamu." Dan itulah yang coba dilakukan oleh frasa ini, menguasai Anda melalui rasa tidak aman. Seseorang yang membandingkan, meremehkan, atau menyiratkan bahwa Anda tidak cukup sebenarnya mencoba membuat Anda bekerja lebih keras, bukan karena cinta, tetapi untuk mendapatkan persetujuan mereka. Dan dalam permainan itu, Anda akan selalu kalah karena tiang gawangnya terus bergerak. Hari ini, Anda tidak cukup karena satu alasan, besok karena alasan lain, dan akhirnya Anda kelelahan, mempertanyakan hal-hal yang pernah Anda yakini dengan pasti. Seorang wanita yang sadar tidak mengemis kasih sayang atau merasa perlu membuktikan nilainya kepada siapapun. Anda di sini bukan untuk menyesuaikan diri dengan ekspektasi orang lain yang selalu berubah. Anda di sini untuk berbagi hidup dengan seseorang yang menghargai Anda apa adanya dan menginspirasi pertumbuhan Anda, bukan keraguan diri Anda. Jadi jika Anda pernah mendengar frasa ini, berhentilah sejenak, bernapaslah, dan ingat siapa diri Anda. Jangan jatuh ke dalam perangkap percaya bahwa Anda perlu menjadi lebih untuk seseorang yang gagal, mengenali semua yang sudah Anda miliki. Rasa tidak aman itu bukan milik Anda, itu miliknya. Seperti yang pernah dikatakan Jung, Anda tidak bisa membuat seseorang melihat cahaya Anda jika mereka hanya mencari bayangan mereka sendiri. Dan seperti yang akan dikatakan oleh seorang Stoa, kedamaianmu lebih berharga daripada upaya apapun untuk menyesuaikan diri dengan cetakan orang lain. Validasi eksternal itu fana, tidak stabil, dan seringkali hanya untuk kepentingan diri sendiri. Keyakinan sejati lahir ketika seorang wanita belajar untuk memvalidasi dirinya sendiri, mempercayai intuisinya, dan hidup sesuai dengan nilai-nilainya sendiri. Tidak ada kesalahan yang lebih besar daripada membiarkan seseorang, terutama seorang pria, yang menggunakan rasa tidak aman Anda untuk melawan Anda, mendefinisikan nilai Anda. Ketika seorang pria mengatakan Anda tidak cukup baginya, dia tidak jujur kepada Anda. Dia memproyeksikan kekosongannya sendiri, egonya yang membengkak, dan kebutuhannya akan kontrol. Frasa ini tidak mencari kebenaran. Ia berusaha menundukkan pikiran dan harga diri Anda pada penilaian terus-menerus. Dan sebagai bocoran, penilaian itu akan selalu tidak adil. Carl Jung menjelaskan bahwa apa yang tidak kita sadari akan menjadi takdir kita. Dan jika Anda tidak menangkap komentar semacam ini sejak dini, Anda mungkin menemukan diri Anda terperangkap dalam hubungan di mana Anda terus-menerus mencoba membuktikan nilai Anda. Dan dalam perjuangan itu, Anda lupa siapa diri Anda. Kaum Stoa juga mengajarkan kita bahwa tidak ada pendapat eksternal yang memiliki kekuatan atas Anda, kecuali Anda memberinya izin. Marcus Aurelius menyatakannya dengan kuat, "Jangan biarkan jiwa orang lain menguasai jiwamu." Jika seorang pria bersikeras membuat Anda merasa tidak memadai, pilihan paling bijaksana bukanlah untuk tinggal dan mencoba membuktikan bahwa dia salah, melainkan pergi dengan martabat dan tanpa ragu-ragu. Bukan karena kesombongan, tetapi karena harga diri. Disiplin emosional berarti tidak membiarkan kata-kata kosong menghancurkan apa yang telah Anda bangun dengan susah payah. Keyakinan Anda, kejelasan Anda, kebebasan Anda, seperti yang dikatakan Seneca, kekuatan terbesar adalah penguasaan diri. Dan penguasaan itu dimulai saat Anda memutuskan untuk tidak menerima remah-remah emosional yang disamarkan sebagai umpan balik yang membangun. Jika Anda mendengar frasa ini, tarik napas dalam-dalam, berdirilah tegak, dan ingatlah bahwa masalah sebenarnya bukan pada Anda. Itu ada pada kebutuhannya untuk merasa lebih superior dengan mengorbankan harga diri Anda. Pergilah dengan mengetahui bahwa nilai Anda tidak diukur oleh standar siapapun, terutama bukan oleh seseorang yang tidak bisa melihat kehebatan Anda. Kelima, terserah kamu mau apa, diucapkan dengan nada pasif-agresif. Jika seorang pria mengatakan ini dengan ironi, dingin, atau kebencian, dia sebenarnya tidak memberi Anda kebebasan. Apa yang dia lakukan adalah memasang perangkap emosional, mencoba membuat Anda merasa bersalah karena membuat keputusan sendiri. Dia tidak melepaskan kendali, dia menyamarkan manipulasi sebagai izin. Carl Jung berbicara tentang cara-cara tersembunyi orang memanipulasi dari sisi bayangan mereka.
Frasa ini adalah contoh sempurna. Dia tidak mengatakan apa yang sebenarnya dia rasakan. Dia tidak mengungkapkan apa yang dia pikirkan, tetapi dia mengharapkan Anda untuk menebaknya. Dan jika Anda tidak melakukannya, maka datanglah rasa bersalah, drama, atau celaan. Filosofi Stoa mengajarkan bahwa hubungan yang sehat dibangun di atas komunikasi yang jelas dan langsung. Seneca merangkumnya dengan sempurna. Bicaralah dengan cara yang kata-katamu tidak memerlukan penafsiran. Ketika seseorang berbicara kepada Anda dengan teka-teki, dengan makna ganda, mereka tidak sedang berkomunikasi, mereka sedang memanipulasi secara emosional. Frasa semacam ini menempatkan Anda dalam keadaan ketidakpastian yang konstan. Anda mendapati diri Anda mencoba menafsirkan, menyenangkan, untuk menghindari reaksi negatif, sampai Anda menyadari bahwa Anda hidup sesuai dengan emosi mereka, bukan emosi Anda sendiri. Sedikit demi sedikit, ketenangan pikiran Anda mulai terkikis. Seorang wanita yang telah mengembangkan kecerdasan emosional tidak boleh memainkan permainan itu. Respons terbaik untuk frasa seperti terserah kamu mau apa adalah tindakan literal. Jadi, lakukanlah tanpa rasa takut, tanpa penjelasan yang tidak perlu, tanpa jatuh ke dalam jaring emosional mereka. Tindakan tunggal itu memutus siklus manipulasi dan memaksa orang lain untuk menjadi dewasa dan berbicara langsung atau duduk sendirian dalam keheningan pasif-agresif mereka, karena Anda tidak lagi tersedia untuk permainan emosional. Baik Carl Jung maupun kaum Stoa setuju bahwa hidup dengan kejelasan dan keaslian adalah jalan menuju kebebasan sejati. Dan kebebasan itu dimulai saat Anda berhenti bereaksi dan mulai memilih. Memilih kata-kata Anda, batasan Anda, dan siapa yang pantas mendapatkan energi Anda, merespons dengan kejelasan, atau meninggalkan percakapan yang penuh dengan ambiguitas, bukanlah tindakan yang dingin. Itu adalah kecerdasan emosional. Ini adalah cara untuk memutus siklus manipulatif dan menarik garis yang jelas yang mengatakan bahwa Anda tidak akan membiarkan siapapun mempermainkan emosi Anda. Sikap Stoa terhadap situasi ini sederhana dan kuat. Jangan mencoba menguraikan apa yang seseorang tidak punya keberanian untuk katakan secara langsung. Ambiguitas adalah alat kontrol, dan seorang wanita yang sadar, sama seperti seorang pria Stoa, akan selalu memilih kejelasan, konsistensi, dan kebebasan batin. Tetaplah setia pada keputusan Anda. Bertindaklah dengan ketegasan, dan jangan pernah lupa, seorang pria yang benar-benar ingin bersama Anda tidak perlu memanipulasi Anda, berbicara dengan kode, atau memprovokasi kebingungan emosional. Cinta yang sehat tidak bersembunyi di balik permainan. Ia muncul dengan transparansi. Kedamaian batin dibangun ketika pikiran, kata-kata, dan tindakan Anda selaras. Dan seperti yang telah kita lihat di sepanjang audio ini, frasa-frasa yang mungkin tampak tidak berbahaya pada awalnya, seringkali merupakan tanda peringatan yang sangat jelas. Tanda-tanda yang, jika tidak dikenali tepat waktu, dapat membawa Anda ke dalam hubungan yang menguras energi, fokus, dan esensi Anda. Filosofi Stoa dan psikologi mendalam Carl Jung mengajak kita untuk melihat melampaui kata-kata, untuk melihat polanya, bukan hanya momennya, untuk melindungi stabilitas emosional kita dengan kebijaksanaan. Karena ini bukan tentang menghakimi orang lain,